Yesus sebagai umat Nasrani, ada 3 proses tahapan melalui masa kelahirannya. Tahap pertama, sebagai umat pilihan dilahirkan dari air, kemudian terlahir dari darah, disebut sebagai domba-domba Yesus. Lalu yang ketiga, terlahir dari api, disebut sebagai anak-anak Allah yang diberkenan. Proses setiap tahap kelahiran ini dimulai yang menjadi wadah adalah nalurinya. 3 tahapan ini posisinya sesuai dengan hal pelataran, ruang kudus serta ruang maha kudus. Jadi perlengkapan apa yang harus dipunyai pada setiap posisi sesuai ruang-ruang masing-masing tersebut? Mari kita telusuri. Yang pertama, terlahir dengan tanda air pada masa di pelataran. Karena masa sekarang ini bukan masa perjanjian lama, tapi sudah masa akhir zaman. Sebagai jemaat, umat Tuhan, terlebih sebagai hamba Tuhan yang melayani di pelataran, mutlak mempunyai karunia membedakan suara roh. Sangat penting pada masa di pelataran, sebab segala sesuatu sudah berwujud roh. Untuk bisa mempunyai setiap karunia, itu semua harus menjadi pelaku. Pada setiap stepnya tidak bisa melompat, justru akan kehilangan karunia roh. Saat sedang menjalani, tidak akan memahami. Mulanya harus sensitif dan peka di dalam naluri, kemudian mentaati. Tidak ada tuntutan dan pemberontakan. Sebab kejadian spiritual itu tidak bisa kelihatan kalau secara pribadi mempunyai pengalaman roh. Dan yang sudah menjadi pemenang sebagai karunia akan bisa memahami secara pasti, menjadi sangat gamblang. Sehingga tidak hanya sebagai tafsir, mari kita kupas bagaimana memfungsikannya. Pengalaman yang seperti kejadian di dalam kisah perjanjian lama. Suara-suara nubuat firman pada masa pelayanan sebagai di pelataran, yang menyebut dirinya sebagai Bapa dengan menyebut hamba Tuhan ataupun Maat sebagai anak, karena tidak selalu mutlak nubuat firman itu berasal dari suara Roh Kudus. Karena di pelataran ada suara iblis, bisa menirukan suara Bapak Abraham, menirukan suara Musa dan para nabi yang lainnya, bahkan bisa menirukan suara Roh Kudus. Itu disebut sebagai nyanyian mereka. Jadi untuk mengenali harus selaras dan sesuai dengan jejak Yesus sebagai firman hidup, seperti mengenal nada dan liriknya. Nah, kita buktikan sebagai contoh yang terjebak sejak dari kisah kejadian Adam dan Hawa di taman itu pelataran sudah ada suara iblis. Abraham, bapak orang beriman yang menerima janji pun tidak bisa membedakan suara Elohim Yahweh yang berfirman, sehingga mentaati istrinya Sarah yang bernubuat firman. Lalu Ishak terpedaya istri dan Yakub anaknya. Kemudian di dalam kisah Yakub, setelah menerima janji sebagai sulung, karena tidak rela mati dan tidak legowo, sehingga berusaha dengan segenap kekuatannya untuk berperan hidup sebagai Israel yang jasmani. Justru Yakublah yang menjadi penipu, maka peran hidupnya itu yang menjadi problem, sebab bagian sulung untuk diberkenan sesuai kurban. Salah satu contoh kisah nyata orang yang diurapi Allah tapi tertipu daya habis oleh iblis karena berambisinya. Jadi bukan dihanguskan oleh karena api Roh Kudus. Baca 1 Samuel 28 ayat 14 sampai 19. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, "Bagaimana rupanya?" Jawabnya, "Ada seorang tua muncul berselubungkan jiwa." Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, "Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul?" Kata Saul, "Aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantara nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat." Lalu berbicaralah Samuel, "Mengapa engkau bertanya kepadaku
Padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaranku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek, itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan aku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Di dalam kisah Raja Saul, Elohim Yahweh sebagai Allah di dalam perjanjian lama, sebagai pemimpin umatnya, ditolak oleh mereka. Meskipun sebagai maha kuasa, bisa menerima dengan legowo hari berhentiannya, karena umat pilihannya minta dipimpin seorang raja. Betapa bahayanya sebagai raja yang memimpin umat pilihan Allah, kadang-kadang kumat kerasukan roh jahat. Maka iman pada puncaknya tidak dicegah oleh Allah, bahkan diurapi. Sudah terlanjur bisa terjadi sesuai kehendaknya sendiri. Sama seperti pada waktu Raja Saul datang ke dukun dengan iman percaya untuk menghadirkan roh Samuel. Tentu saja yang datang itu adalah iblis yang menyamar menjadi malaikat terang. Sebab saat itu Raja Saul sudah sering kesurupan. Apa sulitnya bagi iblis untuk menyamar sebagai Samuel? Sebelum Samuel ada, iblis sudah ada. Tidak ada manusia yang tidak dikenalinya. Pada waktu peran hidupnya itu terjadi karena iman mempunyai kehendaknya sendiri. Sehingga setelah sadar dan dipahami kesalahannya itu, maka harus menerima hari berhentiannya di dalam peranan yang telah salah itu. Untuk itulah disediakan jalan salib, supaya tidak terjadi melalui peran hidupnya. Jadi mengulang kisah di dalam perjanjian lama. Mereka itu orang-orang yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi tidak menjadi pemenang, kalah dengan ambisinya. Meskipun karunia berkat sudah diterima sampai pada puncaknya pun semakin tidak bisa masuk hari berhentian perannya. Apabila mereka mengikuti iman perbuatan yang sesuai dengan Abraham, maka suara yang dari dalam batin dan nalurinya itu, iblis bisa menyamar menjadi suara nada dan lirik Bapak Abraham, atau menyamar suara nada Bapak Ishak dan Yakub. Bahkan pernah terjadi ada suara orang pintar, Merogo Sukmo, mengaku sebagai suara Roh Kudus. Tetapi justru mereka ini yang dinilai iman hebat itu sesuai pengetahuan dalam nalar agama, melihat dari titelnya. Nah itu berarti kan sakar PDW. Mari kita telusuri agar menjadi gamblang. Dari proses kelahiran yang pertama, terlahir dari air sebagai refleksi iman percaya pada Yesus. Seperti yang difirmankan melalui Yohanes Pembaptis, nabi terakhir dan terbesar di antara para nabi untuk meluruskan jalan bagi datangnya firman hidup, ibaratnya seorang bidan. Arti baptis air itu bagi mereka yang mempunyai iman rela melawan arus dunia. Jadi dengan meninggalkan cara hidup manusia lamanya untuk hidup secara bersih dan suci. Bagi orang-orang yang terlahir oleh tanda air, firman itu akan menjadi seperti roti hidup. Sama seperti kalau di padang gurun itu diberi manah. Karena yang dibaptis sudah mati masa lalunya yang duniawi. Tentu saja pada masa pertobatan baru itu mereka itu akan menjadi saksi. Karunia diberkati karena tubuhnya telah menjadi pelaku iman perbuatan. Sehingga yang sampai mengalami kepenuhan roh suci, maka yang diurapi itu diselaraskan dengan Israel jasmani. Diurapi sebagai anak-anak Abraham, Ishak dan Yakub. Walaupun bisa menerima karunia nabi, seorang hamba Allah
Apa sudah bisa memahami firman tentang anak yang ada di dalam kerajaan kekal? Sehingga masa-masa seperti ini yang masih di persimpangan jalan, itu masa-masa yang rawan, masih bisa pindah agama. Rawan, karena posisinya itu masih di pelataran ibadah. Dasar iman mereka itu masih di persimpangan jalan sebagai Israel jasmani. Belum gamblang untuk memahami gerakan rohnya, belum mampu untuk membedakan. Karunia roh pun hanya untuk menjadi pelepasan. Tapi sebelum mereka mengalami proses kelahiran darah itu masih rawan. Jadi apa herannya kalau mereka itu masih berpaling dari Yesus? Maka hanya agama yang tidak memahami kebenaran menjadi kagum serta mengakui mereka itu sebagai hebat titelnya, hebat karena pengetahuannya. Proses yang kedua, terlahir dengan tanda darah. Pada waktu di padang gurun, Yesus bisa menangkap secara gamblang bahwa yang bernubuat dalam firman itu adalah suara nubuat yang berasal dari iblis. Lalu bagaimana kronologinya untuk supaya mempunyai karunia membedakan roh ini? Baca Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Lebih dulu Yesus berfirman untuk mengajarkan terjadinya kekuatan bukan dari atasnya, bukan dari luarnya, tapi lebih dulu diproses dari dalam fondasinya sebelum membangun rumah di atasnya, yaitu mentalnya. Dia memberikan teladan setelah mengalami kepenuhan lahir oleh tanda air. Selain menjaga kudus hidupnya, Yesus segera mempersiapkan yang dari dalam mentalnya. Sehingga waktu di padang gurun, suara nubuatan dalam berkat, dalam mujizat, serta dalam kuasa untuk menaklukkan dunia ini ditarung dengan firman hidup. Kok jadi tidak sama dengan kehendak Tuhan? Maka jadi konangan secara gamblang. Suara nubuatan berasal dari iblis untuk membawanya kembali arti hidup di perjanjian lama. Maka itulah tahap pertama sebagai pemenang. Mulai terjadi karunia membedakan roh. Suara nubuatan harus dihadapi dengan suara firman hidup, yaitu dengan pengalaman spiritual Yesus. Nah kemudian setelah pondasinya menjadi kuat dalam pimpinan Yesus sebagai firman hidup untuk mengalahkan individualnya, mengalahkan dirinya sendiri, tidak berperang untuk menaklukkan agar dunia bertobat. Baca Lukas 14 ayat 25 sampai 28. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu?" Sebelum terjadinya kelahiran oleh darah, maka lebih dulu terjadi pemurnian. Sedang dilepaskan yang ada ikatan dengan darah jiwanya untuk dibebaskan dari segala perkara yang menjadi beban. Karena sedang menghadapi karya salib, sehingga dirinya sendiri pun tidak bisa tertolong, supaya bisa bergantung penuh. Sebab proses di kayu salib yang menjadi sesuai kehendak Bapa tidak bisa menanggung lagi ketambahan beban, sampai hanya kesaksian firman pada masa penderitaan yang diseringkan.
Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eloi, lama sabachthani. Yang berarti, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Setelah firman membebaskan segala beban dan kekhawatiran sebab telah percaya, supaya kemudian yang telah dibebaskan bisa terjadi kasih suci yang tulus. Seperti anak-anak tidak ada motivasi dan kepentingan, barulah menjadi tanah yang subur. Nah, tergantungnya kasih kepada Yesus sebagai Bapa, bahkan orang tuanya pun tidak bisa mewakili kasih Yesus. Tidak ada di dunia ini yang terkasih selain kasih Yesus sungguh besar. Jadi bukan hanya menjadi roti hidup, maka sudah terjadi pondasi kasih kepada Yesus. Sudah bukan melalui unsur dunia ini, atau sudah tidak lagi melalui utusannya yang mewakili, tetapi mereka itu bisa langsung merasakan kasih Yesus sebagai Bapa. Baca Yohanes 10 ayat 6-11. itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Apabila telah merasakan kasih Yesus mengalir di dalam jiwanya melalui karya perjamuan kudus, saat itu yang perlu dicermati, yang mengalami tanda kepenuhan karena merasakan kasih Yesus mengalir melalui kuasa perjamuan kudus, sudah merasakan kasih Yesus untuk berkurban, menebus dan menjamin jangan sampai terobsesi ketika dinubuatkan berperan melalui kuasa mujizat hidup terjadi di pelataran, supaya jangan terjebak dalam memilih peran sampai kehilangan waktu, timingnya telah tercuri dan terampau pada masa hendak terjadi pengangkatannya di dalam hal kerajaan, bukan karena sudah menjadi kodrat, tapi masing-masing tergantung dalam memilih peran hidupnya, tergantung di mana posisinya ketika berperan di pelataran. Tentu saja yang dikehendaki jadi kuasa mujizat, yang terbeban dan kekhawatiran tentu menghendaki masalahnya diselesaikan dan sebagainya. Makna berkat rohaniah yang diterima pun berbeda, sebagai berkat sulung dan bungsu. Apabila yang dipilih itu sesuai, makna berkat bungsu terobsesi dari ambisi kerohaniannya menjadi tidak selaras dengan hal kerajaan. Apakah sudah sesuai dengan kehendak Bapa? Baca Yohanes 18 ayat 6-11. ketika ia berkata kepada mereka, Akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, Siapakah yang kamu cari? kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikian hendaknya, supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetapkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?
Tetapi saat firman hidup dalam individualnya, maka api firman itu akan membedah, ditegur dengan tepat sasaran, serta menjadi jawaban, sehingga firman itu menjadi hidup dan menjadi petunjuk tentang mana yang jahat, mana yang baik, dan mana yang benar. Sebagai berkat sulung, perbendaraannya yang di dalam ini diisi dengan pengajaran, didikan, berbuah-buah roh di dalam kasih Yesus, sampai terjadi mental anak-anak kerajaan. Sudah tidak menjadi level di pasaran. Seperti itulah bedanya berkat sulung dengan berkat bungsu. Sebab menjadi sangat penting makna kasih untuk terjadi kepada sesama atau bobot kasih kepada Yesus yang lebih strong. Ini pun tergantung pada masing-masing pilihan dalam nilai arti kasihnya. Sebab kalau dipaksakan untuk menjadi sulung dan tidak legowo, bisa kepahitan, bisa cemburu serta iri kepada mereka yang diberkati. Sebab bagian sulung adalah meminum cawan perjamuan kudus sebelum terjadi perjamuan kerajaan yang sesungguhnya. Mereka yang menjadi pemenang dimateraikan oleh tanda darah Yesus, maka tidak akan pernah pindah agama. Sebagai pemenang, sudah tidak ada sesuatu hal yang bisa menggantikan posisi kasih Yesus. Terjadinya pengangkatan yang disebut sebagai anak-anak Allah, jadi sesuai dengan Yesus saat disebut sebagai anak manusia. Kita masuk ke dalam kelahiran proses yang ketiga. Roh Kudus membaptis dengan api. Itu yang dijanjikan Yesus. Sebelum dikerjakan karya kebangkitan hidup oleh roh, menjadikan semua yang diperbuat dan dikerjakan bagi Tuhan pun hangus. Dengan tiba-tiba semuanya jadi berubah. Langit dan bumi pun bagaikan gelap gulita. Tidak ada matahari, bulan, dan bintang lagi. Menjadi semuanya itu hangus. Bukan karena tidak taat atau saat masih berdosa ataupun masih memberontak, tapi justru saat sudah menjadi orang suci dan benar. Baca Yohanes 8 ayat 16-20. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku, tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Sudah menjadi saksi kelahiran air dan darah, kemudian dibaptis dengan api. Tujuannya karena apa? Diperkenan, sudah sesuai dengan kurban, menjadi bagian roh, maka sebagai kurban yang dihanguskan. Bagi mereka yang prosesnya tidak melompati, dimulai terlahir dari air, dari darah, itu sudah terjadi pondasi yang kuat dalam kasih Yesus. Maka setelah dibaptis oleh api, dihanguskan, sudah tidak menjadi gentar, karena telah mengalami bersama dengan Allah yang kuat, dan telah percaya kepada kasih Yesus yang sungguh besar. Tentu saja hidup oleh pimpinan Roh Kudus yang menyertai, dan saat seperti ini di dalam pimpinan Roh Kudus sudah diberi karunia secara bertahap dan teratur. Mulanya komunikasi dengan Roh Kudus menjadi hidup melalui penglihatan dan mimpi serta pewahyuan yang datang dari Roh. Mulai dimuridkan oleh Roh Kudus untuk bisa memahami tentang arti mimpi, penglihatan serta pewahyuan. Barulah kemudian masuk ke dalam seluruh kebenaran firman. Sebab yang dibangkitkan lebih dulu adalah akal budinya menjadi baru. Sebagai manifestasi dari kebangkitan manusia baru. Bagi orang-orang yang sudah terlahir oleh api, tanda karunia-Nya menjadi mata roh. Semua yang berasal dari roh menjadi hidup, sehingga mampu menembus semua pemahaman apa yang ada di dalam isi perbendaharaan setiap orang. Jadi sebagai karunia roh itu lebih akurat kalau menerimanya dari mimpi ataupun penglihatan. Bukan untuk dinubuatkan, tapi harus mempunyai pula karunia untuk memahami. Supaya tidak lagi bisa diperdaya oleh iblis sebagai malaikat terang yang kuncinya sudah dibukakan. Itu bukan datang dari dirinya sendiri,
api dari kerajaan roh. Sebab sudah tidak ada lagi perkara yang tersembunyi. Apa yang dilihat dan didengar pasti dipahami. Memahami tentang penglihatan ataupun mimpi, serta memahami pewahyuan, sehingga misteri di dalam firman pun jadi tersingkapkan. Itulah bukti yang terlahir dari api sesuai kurban untuk menjadi bagian roh. Maka dari roh yang membuatnya mengerti dan memahami, sehingga kesaksian itu datang dari Allah Bapa, Allah Firman, serta Allah Roh Kudus. Terbukti telah terjadi persatuan Esa hidup di dalam baitnya yang di bumi. Baca 1 Yohanes 5 ayat 6-12. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Perjalanan spiritual yang terjadinya dari proses sampai terjadi 3 kesaksian yang mengalami terlahir dari air dan darah dan api. Setelah menjadi pelaku, maka semuanya itu jadi bisa memahami. Dalam mengalami uji coba, pasti sebagai pemenang, sampai menjadi bagian hidup oleh roh, dan terbukanya pintu misteri kehidupan kekal. Untuk jalan memahami kebenaran, otomatis bertemu dengan hari berhentiannya. Amin.